Sahabat Tani, negara Jepang adalah salah satu negara yang sudah tidak diragukan lagi ya dalam hal pertaniannya. Bahkan berbagai rekayasa loh udah dilakuin, mulai dari perencanaan tanamnya, kemudian persiapan lahan, hingga sistem budidayanya itu sudah dikembangkan dengan luar biasa demi kemajuan pertanian di sana. Dan di dalam video kali ini kita bakal cari tahu ya sahabat tani, bagaimana sih tepatnya berbagai rekayasa pertanian tersebut. Maka bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, tonton sampai habis ya karena bakalan banyak banget inspirasi-inspirasi serta pengetahuan-pengetahuan baru yang pastinya bakalan sangat bermanfaat buat Anda. Jadi biar pemahamannya makin mantap, tonton dari awal sampai selesai ya, pasti bermanfaat. Seperti biasa, kita intro dulu. Bim! Dan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, sudah bukan hal baru lagi kan bahwa negara Jepang itu adalah negara dengan kemajuan yang begitu luar biasa. Bahkan dalam bidang pertanian ya sahabat tani, kemajuannya pun juga luar biasa. Bahkan dari negara yang luasnya cuma setengah dari Pulau Kalimantan ini ya sahabat tani, berbagai buah-buahan yang lezat serta sayur-sayuran yang segar ya sahabat tani diproduksi dengan kualitas yang begitu baik. Dan kondisi ini itu pastinya mengundang rasa penasaran kita, apa sih sebetulnya rahasianya? Dan untuk menggali berbagai informasi ya sahabat tani, seperti apa sih tepatnya proses pertanian di Jepang, maka saya bakalan hadirin ya sahabat tani melalui sambungan internet salah satu warga Indonesia yang sudah bertahun-tahun magang di Jepang ya sahabat tani dan sudah bekerja di perusahaan di sana juga. Siapa kira-kira? Yaitu Zakaria Sidik ya sahabat tani. Oke, langsung aja ya sahabat tani, kita wawancara. Dan ini dia Zakaria Sidik. Mari kita kasih tepuk tangan ya sahabat tani. Oke sahabat tani semuanya, bersama kita ada Mas Zakaria Sidik. Halo Mas Zakaria Sidik, apa kabar? Halo Mas Rizal. Wah, alhamdulillah kabar baik. Wah. Dan by the way ya sahabat tani semuanya, saya ngelihat Mas Zakaria Sidik ini adalah orang yang Indonesia banget. Kenapa Indonesia banget? Karena di belakangnya itu kan ada kecap, kelihatan ada kecap ABC di belakangnya. Iya ya, kelihatan ya ada kecap di situ ya. Kecap ABC terus apa lagi tuh? Kecap ABC terus apa lagi sampingnya tuh? Wah, ada hijau sebelahnya tuh kayak minyak goreng tuh. Ada minyak goreng sama ada Mama Lemon. Wah, ada Mama Lemon. Untung bukan Mama ya. Jangan, kalau Mama nggak kuat di sini. Oke, menarik nih. Oke, kita langsung kita bahas nih. Mungkin sahabat tadi semuanya udah pada penasaran nih sebetulnya. Mas Zakaria ini asalnya dari mana sih kok bisa sekarang di Jepang kayak gitu loh? Oke, kita awalnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Zakaria Maskut Sidik ya. Tapi lebih sering dikenal sebagai Zakaria Sidik. Saya itu asalnya dari Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Oke, Kalimantan Barat. Katulistiwa berarti ya? Iya, benar banget. Ini iklim tropis banget di sana. Dengan Sungai Kapuas ya. Benar. Dan setahu saya Kalimantan Barat itu panas ya. Waduh, panas banget. Jam 8 aja udah kepanasan kita. Wah, nggak apa-apa. Yang penting semangatnya juga tetap membara dan panas. Gitu. Wah, ikutan panas semangatnya. Oke, lanjutkan Mas, lanjutkan. Nah, oke teman-teman tani semuanya, awal mulanya nih saya bisa ke Jepang ini nih dari ada salah satu program permagangan gitu ya, dari salah satu lembaga swasta. Jadi pada saat itu di sekitar tahun 2017 pembukaannya, saya ikut melakukan pendaftaran dan alhamdulillah keterima gitu. Itu ada beberapa seleksi. Bagaimana? Syarat-syaratnya untuk magang ke Jepang sana sulit nggak kira-kira? Untuk syarat menyaratnya sendiri ya lumayan ya, terbilang sama sih dengan daftar kerja pada umumnya. Kayak kita misalnya menyiapkan surat lamaran, terus data diri, ada
apa namanya, ijazah terakhir ya. Kita bisa pakai, kalau untuk ke Jepang ini minimal ijazahnya itu SMA sederajat. Kemudian ada kayak surat kesehatan dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Pendukung. Begitu ya. Berarti kira-kira menurut Mas Zakaria untuk bisa magang ke Jepang itu sulit apa mudah? Siapa tahu di sini kan ada sahabat Tani yang terinspirasi nih pengen magang ke Jepang. Oh gitu. Jadi untuk magang ke Jepang ini, kalau untuk kebelakangan ini ya, karena di Indonesia udah mulai booming kayaknya, ini cukup ketat ya persaingannya ya gitu. Karena dari beberapa daerah juga kadang banyak yang ingin memasukkan orang-orangnya kayak gitu. Misalnya dari luar daerah. Seperti saya kan dari Kalimantan Barat, mungkin ada biasanya itu dari luar daerah seperti dari Jawa Barat, terus dari Lampung, Sumatera, terus dari Jawa Tengah gitu juga ada gitu. Jadi lumayan, kompetisinya lumayan besar juga. Oke. Jadi kompetisinya cukup lumayan, tapi alhamdulillah dapat ya ternyata. Wah. Nah itu syukur alhamdulillahnya dapat. Lalu pertanyaan saya di sini kan, ketika udah berangkat dari Kalimantan Barat sampai ke Jepang sana, pengalaman pertama yang dilihat waktu lihat, wah ini Jepang nih kayak gimana nih? Itu gimana nih rasanya nih? Iya. Kebetulan kemarin itu saya berangkat itu di akhir 2018, terus saya sampai di Jepang itu pas ini ya, awal musim dingin, itu sangat dingin banget. Tapi saya heran kayak, wah gitu gimana ya? Karena saya ini kan kerjanya di pertanian Jepang gitu ya. Saya tuh kayak kaget gimana ya? Kalau kata orang Pontianak tuh sepok nengok di Jepang tanaman musim dingin itu bisa tumbuh, itu heran-heran rasanya. Gitu. Terus kalau dari segi adaptasi diri gimana? Kan otomatis saya tahu kan di daerah Kalimantan Barat itu tuh udah panas banget kan sebetulnya. Kemudian mau beralih ke daerah Jepang yang pada saat sampai di sana itu musim dingin tuh gimana tuh rasanya tuh? Saya langsung tumbang. Langsung demam. Langsung tumbang. Karena di rata-rata suhunya 30 derajat, 32 gitu. Sekali sampai ke Jepang 5 derajat. 5 derajat? 4 derajat lah. Gila. Iya. Langsung tumbang, masuk angin, demam selama 1 hari. Wah, luar biasa. Tapi serius 5 derajat ya, kok bisa tanaman tumbuh ya? Keren. Iya. Keren. Bahkan pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Desember, bulan Januari sampai pertengahan Februari, itu suhunya bisa sampai minus 8 derajat Celcius untuk di dataran rendah. Gila. Sementara untuk di dataran tinggi itu bisa sampai minus 14 derajat. Minus 14 derajat itu kalau dikasih dikasih ayam tuh beku langsung. beku. Ngeluarin air panas dilempar langsung dingin. Wah, gila. Kemudian saya penasaran di sini kan di kondisi beku seperti itu tanaman apa sih yang bisa tumbuh, Mas? Iya, kalau di Jepang ini kebetulan saya kan kerjanya itu di daerah termasuk dataran rendah ya, menengah, rendah sampai menengah. Nah, tanaman yang dibudidayakan pada saat musim dingin itu tuh kalau di tempat saya kerja selada ya, selada keriting merah, terus selada keriting hijau, selada crop, terus ada ini juga sawi putih ya, gitu. Terus apa lagi ya? Seladanya tuh sama nggak selada yang di tempat kita nih di Indonesia nih? Lebih kurang beda tipis lah. Oh, beda tipis. Cuma selada cropnya ya yang kayaknya saya belum pernah nemu kalau di Kalimantan Barat. Oh, gitu. Iya. Kalau tanaman hortikultura lain ada yang bisa tumbuh di kondisi yang seperti itu? Kayak daun bawang masih bisa tumbuh, tapi ini harus pakai apa ya? Kalau di sini disebutnya tonero gitu ya, istilahnya kayak host mini gitu ya untuk membuat merekayasa lingkungan ya. Gitu. Berarti perlu adanya rekayasa lingkungan juga berarti ya? Iya, benar banget. Wah, saking canggihnya di Jepang untuk menciptakan tanaman yang berkualitas juga lingkungannya harus direkayasa. Keren. Iya, karena mereka harus bertahan hidup walaupun kondisinya tidak memungkinkan. Mereka harus tetap mensuplai ya, karena penduduknya juga kan perlu suplai sayuran. Betul. Berarti sebetulnya kita yang di Indonesia ini kan patut bersyukur sebetulnya dengan lingkungan kita ya gitu ya, Mas? Iya, benar banget. Lingkungannya sangat cukup stabil lah. Nah, oke. Kemudian nih pertanyaan saya kan, untuk menopang tanaman yang berkualitas itu kan pada dasarnya butuh tanah yang berkualitas. Nah, saya dulu pernah diceritakan nenek saya ya, Mas. Jadi nenek saya itu kebetulan adalah salah seorang
translator Jepang waktu zaman tahun 1940-an. Jadi nenek Wah, saya, Masya Allah. iya betul. Dia bisa banget bahasa Jepang, dan saya selalu didoktrin bisa apa ya, pergi ke Jepang kayak gitu lah. Jadi waktu saya kecil nenek saya itu kalau nimang gitu kan pasti bicara soal Jepang, lagu-lagu Jepang, Gunung Fuji segala macam. Wah gila. Makanya saya termotivasi untuk bisa ke Jepang kayak gitu kan. Nah, jadi dan akhirnya gimana nih? Bisa nggak nih ke Jepang? belum kesampaian. Oh, belum. Mudah-mudahan nanti bisa ke sini ya. Amin. Nah, jadi kan untuk menopang tanaman yang sehat itu kan butuh tanah yang sehat, dan nenek saya tuh cerita katanya dulu orang-orang Jepang cerita kalau di sana itu tanahnya subur-subur. Bener nggak sih, Mas? Iya, bener banget. Jadi tanah Jepang ini menurut saya pribadi itu sangat subur banget, dan kemarin saya baca di buku bahwa memang Jepang ini nih tanahnya itu 73% adalah tanah vulkanik ya. Karena Jepang ini kan mayoritas pegunungan kayak gitu. Betul. Berarti mayoritasnya tanah vulkanik berarti ya? Iya, benar banget. Dan selain itu juga ya tentu didukung dengan teknologi yang mumpuni ya. Jepang ya luar biasa terkenal dengan teknologinya. Itu sangat berdampak sekali untuk peningkatan kualitas tanahnya itu. Karena tanah di sini yang saya heran itu tuh bener-bener gembur banget. Bener-bener gembur banget yang saya rasa belum pernah saya temui di Indonesia. Wah, ini menarik nih, ekspresinya gemburnya tuh ternyata beda banget ya kayaknya ya. Kok gemburnya pakai banget. By the way, kok bisa gembur kayak gitu tuh rahasianya gimana sih? Jadi di Jepang ini nih gini, kalau menurut pengalaman pribadi ya, di tempat kerja kita di sini, bos saya itu kalau merotari tanah, membajak tanah itu berulang kali gitu. Jadi nggak cuma sekali, dia bisa 3, 4 bahkan 5 kali rotari dibajak supaya tanahnya itu benar-benar gembur. Benar. Berarti memang harus ya dilakukan berkali-kali di situ ya? Iya, harus. Saya rasa harus, karena di Jepang ini kan untuk model penanamannya memang sudah terjadwal gitu ya, antara bulan ini sampai bulan ini untuk tanam ini. Jadi kita di sini di rotari itu kan kalau di tanah itu biasanya tuh banyak patogen gitu ya. Benar. Pembalikan tanah itu kan bisa membunuh patogen supaya terjemur itu ya, patogen seperti jamur dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kalau misalnya sering ketimpa hujan juga itu kan tanahnya jadi padat gitu. Betul. Jadi dengan dilakukannya rotari itu bisa mengembalikan kegemburan tanah kayak gitu. Oke. Itu soal sifat fisik tanah ya, fisik tanahnya jadi gembur. Kemudian kita berbicara mengenai kimia tanah, Mas. Kimia tanah itu kan berhubungan dengan kondisi unsur hara yang ada pada tanah. Di sana gimana sih, Mas? Nah, ini yang saya cukup heran nih. Saya pas datang ke Jepang ini nih terheran-heran kayak gimana gitu ya. Jepang ini kan terkenal dengan negara maju dengan teknologinya, terus dengan peradabannya gitu ya, yang sangat maju kayak gitu. Setelah saya sampai ke Jepang, ternyata di Jepang juga menggunakan pupuk kimia sintetis gitu ternyata. Dan penggunaan pupuk kimia sintetis ini jumlahnya nggak tanggung-tanggung gitu, cukup gede juga gitu ternyata. Jadi pada saat awal biasanya dilakukan pemupukan menggunakan kapur. Nah, penggunaan kapur ini sangat rutin banget setiap mau pengolahan tanah untuk penanaman. Ditambah dengan fosfat ya. Ya, fosfat ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak pupuk SP36 atau TSP kayak gitu. Iya betul. Itu pokok pupuk yang paling wajib digunakan di pertanian Jepang ini. Itu ada 2 pupuk itu. Setelah yang itu ya seperti kayak NPK gitu masuk juga. Gitu. Dengan beberapa mungkin kayak pupuk-pupuk mikro ya. Saya tuh sering ngamatin kayak ada kalau di Indonesia tuh pernah nengok pupuk boron itu seperti pasir kecil-kecil gitu ya, kuning gitu ya. Kalau boron kan di Indonesia biasanya kayak gitu. Nah, di sini juga ada. Nah, kan saya penasaran di sini kan penggunaan kapur dan fosfor. Itu pada saat pengaplikasiannya di sana terpisah apa dicampur, Mas? Kalau untuk pengaplikasian kapur dan fosfornya sendiri itu pengaplikasiannya berbarengan ya. Biasanya itu pada saat rotari pertama, habis itu kita lakukan pemupukan kapur dengan fosfornya itu. Setelah dilakukannya pengapuran dan pemberian fosfor itu baru diratakan lagi di rotari tahap kedua. Setelah itu baru didiamkan lebih kurang ya sekitar 5 sampai lebih gitu ya.
Didiamkan dulu kebunnya, dan berikutnya baru nanti akan dirotari kembali. Oh gitu. Berarti bisa ya pengaplikasiannya itu secara berbarengan? Karena setahu saya di sini kalau memang pengaplikasiannya itu kan sebaiknya katanya sih dipisah kayak gitu kan. Ternyata di sana dicampur ya? Iya, dicampur. Wah. Dalam satu waktu. Oke. Mungkin di sini ya sahabat tani di sini kalau mau coba, boleh deh nanti kalau mau dicoba pengaplikasiannya juga sama seperti yang di Jepang gitu kan dicampur, enggak? Iya. Berarti nggak apa-apa gitu ya sahabat tani? Nggak apa-apa. Okay. Aman. Yang penting pada saat curah hujan lagi rendah. Oh, berarti syaratnya adalah pada saat curah hujannya lagi rendah kayak gitu ya? Iya, karena kalau misalnya curah hujan tinggi itu kan kita khawatir pencuciannya terlalu besar gitu ya. Gitu. Nah, kalau di sini kan saya tahu banget nih sahabat tani semuanya kalau bisa banyak kayak gitu kan ngapain sedikit kan prinsipnya kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kalau memang kita prinsip efisiensi kalau bisa sedikit ngapain banyak kan kayak gitu. Iya. Jadi saya heran banget loh Mas Zakaria. Banyak banget subscriber juga yang tanya, bisa nggak katanya pupuk dasar itu menggunakan pertama kapur dolomit, kedua TSP, ketiga KCL, keempat Porska, ketiga NPK Mutiara campur semuanya. Saya bilang Duh, itu gimana sih? Kan Mas Zakaria tadi kan bilangnya di sana cuman kapur sama fosfor. Nah, iya. Ada nggak pengaplikasian yang sekali banyak kayak gitu pada saat awal pengolahan tanah, Mas? Untuk awal pengolahan tanah, enggak ya. Kita cuma 2 itu yang paling pokok. Setelah itu, setelah rotari, yang kan tadi ya rotari pertama, terus pemberian kapur dan fosfor, terus kemudian rotari kedua, anggap aja lah ini didiamkan selama 1 minggu ya. Setelah itu dirotari ulang gitu ya, supaya tanahnya itu gembur lagi apabila misalnya tertimpa hujan, baru dilakukan pemupukan NPK gitu, pupuk dasar NPK. Tapi kalau misalnya untuk sayur daun, biasanya kan nggak pakai pupuk susulan, jadinya kita di sini nggak ada pupuk susulan. Jadi tebar NPK, setelah NPK baru langsung dibentuk bedengan kayak gitu. Kemudian saya penasaran di sini, yang lebih banyak dibudidayakan di daerah sana itu tanamannya tanaman apa? Ada nggak kira-kira yang mirip dengan tanaman di Indonesia, Mas? Iya, banyak banget tanaman yang mirip-mirip di Indonesia dengan Jepang. Apa aja tuh? Ada banyak. Kalau di musim dingin, mayoritas itu nanamnya sayur daun-daunan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti selada, mungkin ada pakcoy, daun bawang, horenso, dan lain sebagainya. Pakcoy itu laki-laki ya, Mas? Gimana? Pakcoy itu laki-laki ya? Itu bucoy. Bucoy kalau perempuan. Enggak, bercanda. Oke, lanjut Mas, lanjut. Tanaman apa lagi? Nah, pada saat di musim semi seperti sekarang, nah ini banyak variasi banget ini tanaman yang ditanam. Di antaranya itu kalau yang sama banget dengan di Indonesia tuh ada jagung, terus ada terong, ada tomat, bahkan cabai juga kita nanam. Kebetulan saya ladangnya ada ladang cabai besar gitu. Ada cabai, ada terong ya. Berarti nggak kalau cabai-cabian sama terong-terongan ada nggak di sana? Wah, harus dibudidayakan kayaknya. Kalau ada saya pengen nanam 1, Bang. Lalu kalau teknik budidayanya sama nggak, Mas, untuk tanaman macam hortikultura kayak cabai, kemudian terong dan yang lain-lain gitu, Mas? Untuk tanamnya sendiri, menurut saya agak sedikit berbeda ya. Lebih tertata mungkin ya, lebih tertata, lebih terjadwal, lebih terschedule aja kayak gitu kalau di sini. Bedanya di sini itu mungkin karena cuaca itu tadi ya. Di sini nih 4 cuaca. Jadi seperti kayak hama dan penyakit itu sangat minim sekali di sini. Oke. Kalau yang paling banyak hama yang menyerang itu kutu apis. Jenis itu kutu. Banyak banget. Iya, jenis kutu. Lalu dari situ tuh cara pengendaliannya gimana? Apakah tetap menggunakan bahan sintetis atau gimana tuh? Iya, tetap menggunakan bahan sintetis. Kebetulan saya di sini bekerjanya di petani konvensional lah, bisa dibilang seperti itu. Mungkin di sini di Jepang ini nih lebih kurang kayak di Indonesia. Saya rasa ada petani konvensional, ada yang organik, dan ada juga yang menerapkan budidaya secara hidroponik. Saya rasa seperti itu. Nah, tadi kan Mas Zakaria sebutin bahwa di sana tuh kan mayoritas juga orang menggunakan pupuk sintetis. Kalau organiknya ada nggak, Mas, masuk pada saat pengolahan tanah? Ada, Mas. Ada, Mas. Nggak apa-apa. Nanti bisa dipotong kok, tenang. Kalau organiknya ada nggak, Mas, masuk pada saat pengolahan tanah? Iya, ada, Bang. Jadi seperti kayak misalnya penanaman cabai pada saat saya kemarin itu kita menggunakan pupuk organik juga. Tapi di sini pupuk organiknya itu pupuk organik yang sudah matang dan sudah diproses
pematangan lah istilahnya, udah masuk pabrik jadi kayak gitu. Udah kemasan. Kalau di tempat kita kebanyakan itu kan masih mentah gitu ya. Gitu kan. Iya. Dari kandang baru turun sampai kebun langsung disebar gitu. Kalau di Jepang ini kebanyakan sudah dalam keadaan matang ya. Dan pupuk kandangnya itu bervariasi, ada yang dari kotoran ayam, ada yang dari kotoran babi. Ada juga yang dari kotoran kambing. Sapi maksudnya kayak gitu. Nah, kalau di sana, kalau di tempat Mas Zakaria, itu lebih sering kan digunakan pupuk dari kotoran apa, Mas? Selama saya di sini, di perusahaan ini, penggunaan pupuk kandang ayam baru sekali. Baru sekali. Dan alhamdulillah udah kita bikin kontennya, cuma belum kita post. Mungkin nanti kita akan coba post pada saat proses aplikasi pupuk kandang ayamnya. Dan kalau untuk pemberian pupuk kandang untuk tanaman cabai, itu selalu setiap tahun pakai, tapi dalam jumlah yang kecil. Jadi kayak misalnya ini satu bedeng nih ya. Satu bedeng, anggap aja lah kalau nggak salah itu panjangnya sekitar 40 meter. Jadi pupuk kandangnya itu cuma dikasih 3,5 kilo. Jadi kalau orang Indonesia dengar ini kan jadi kayak lucu gitu. Masa pupuk kandang serius lucu. Cuma 3 kilo kayak gitu. Lucu. Tapi di sana pupuk kandangnya memang sudah terproses berarti ya? Iya, sudah kemasan ya, pupuk kandang kemasan. Oke, jadi ya buat sahabat tadi semuanya, jika memang mau diterapin juga, maka terapin, kalau memang mau sedikit bisa, tapi diterapin pupuk yang sudah kemasan gitu ya Mas ya? Iya, bisa. Mungkin perlu diantisipasi ya untuk kita ya, sebagai petani di Indonesia, kebetulan kita juga kan petani ya di Indonesia. Penggunaan pupuk kandang ayam ini sepertinya beresiko kayak gitu untuk kesehatan tanamannya kalau misalnya kita memberikan dalam kondisi yang masih mentah, karena dapat memicu pertumbuhan jamur, saya rasa seperti itu. Ditambah lagi dengan curah hujan yang tinggi di beberapa bulan, misalnya seperti bulan akhir tahun dan awal tahun itu kan curah hujan sangat tinggi banget. Itu bisa mendorong peningkatan pertumbuhan jamur. Contoh saja misalnya di tanaman cabai kayak gitu. Itu sangat ngeri banget ya kalau misalnya kejadian gitu. Tadi kan pemupukan sudah, kemudian pengendalian hama penyakit sudah kan kayak gitu. Kemudian dari segi perawatan lain ada nggak Mas kira-kira untuk tanaman-tanaman macam hortikultura seperti itu? Kalau untuk kayak perawatan lain ini, kalau yang saya alami di sini kayak nggak ada ya. Kalau untuk cabai sih paling hanya sebatas pemasangan pancang, yaitu yang lanjaran itu supaya tegak, terus kemudian ngasih karpet di paritnya itu supaya penguapan airnya nggak tinggi, karena kan penanamannya di musim semi itu untuk sampai panen sampai di musim panas nanti, supaya penguapannya nggak tinggi airnya, di paritnya itu dikasih karpet kayak gitu. Kemudian dikasih tali tali supaya tanaman cabai itu kan bentuknya merimbun, supaya nggak jatuh atau tumbang kena angin. Kebetulan di Jepang ini anginnya sangat gede banget gitu ya. Setiap tahun ada angin topan. Angin topan. Beneran. Bahkan tahun kemarin itu di dekat Tokyo aja kan porak-poranda itu kena angin topan. Untungnya nggak sampai ke situ ya. Iya, untungnya nggak sampai. Cuma dampaknya sampai. Kalau ini nggak dikasih penopang yang kuat gitu ya, seperti ajirnya, terus tali sekelilingnya itu mungkin udah tumbang kayak gitu. Terus mungkin ada beberapa kegiatan lainnya seperti memangkas daun yang tua gitu ya pada cabai. Terus yang di bawah-bawah berarti ya? Iya, benar banget. Kalau misalnya tanamannya udah besar juga dipangkasin bawahnya kayak gitu. Supaya pada saat melakukan penyemprotan itu tuh bisa sampai ke bagian bawah-bawahnya. Karena penyemprotannya nggak hanya di atas kalau di sini yang kita rasa gitu ya. Kalau di kita mungkin kan kadang cuma hanya di atasnya. Kalau di sini itu benar-benar dari atas sampai ke bawah itu dikelilingin gitu, sampai basah kuyup. Betul. Karena kalau saya punya video Mas, judulnya itu kan tentang stomata tanaman. Di situ memang saya udah teliti kayak gitu kan, bahwa yang namanya stomata itu lebih banyak di bagian bawah daun tanaman, dan ternyata di situ udah diterapin gitu ya. Iya. Jadi di sini memang sampai ke bawah kayak atas bawah kayak gitu ya. Keren. Atas bawah. Oke, selanjutnya nih Mas. Ini kan yang mungkin sedikit agak ke dalam kayak gitu kan, soal
mikroba. Di sana pakai nggak mikroba? Kayak macam kan kayak yang terbaru dari channel saya tuh judulnya Mycorrhiza kan, bisa untuk membuat tanaman tahan terhadap kekeringan. Kemudian kayak PGPR bisa menyediakan nitrogen pada tanah. Di sana pakai nggak, Mas? Untuk sejauh ini saya belum mengorek informasi tentang itu. Jadi sepertinya belum ada ya, belum dapat kita informasinya. Tapi selama Mas Jakaria di sana membudidayakan tanaman yang ada di perusahaan itu, perusahaannya pakai nggak? Enggak, dia di sini lebih seringnya genjotnya pakai kimia sintetik itu. Apalagi kalau misalnya di musim panas ya, musim panas untuk penanaman kubis terutama. Kubis itu kan termasuk tanaman yang mudah ya, itu digenjotnya pakai kimia sintetik full. Hampir 100%. Ngeri ini. Tapi ya begitulah realitanya dunia agrikultur ya. Mau dimanapun tempat ya, antara yang organik, konvensional, dan itu pasti punya marketnya masing-masing. Betul. Lalu nih, kan Mas Jakaria kan cerita bahwa sejak tahun 2018 kan di situ. Ini sekarang tahun 2021 kan. Nah, yang Mas Jakaria rasakan sejak beberapa tahun di sana, ada nggak penurunan kualitas lahan ketika di sana tuh perusahaan terus saja menggunakan atau menggenjot tanamannya menggunakan bahan sintetis, Mas? Sejauh ini nggak kerasa yang begitu signifikan sih, karena model penanamannya di sini itu seperti ada rotasi kebunnya gitu. Jadi misalnya perputaran ya, kita sebutnya perputaran kayak gitu. Misalnya ada kebun A ditanamin cabai pada saat sekarang, berarti di tahun depan kebun A ini nggak ditanamin cabai lagi. Berarti nggak boleh. Jadi 3 tahun sampai 4 tahun ke depan baru ditanamin cabai lagi. Berarti gitu ya strateginya. Boleh kita menggunakan kimia, boleh kita menggunakan sintetis, tetapi syaratnya harus melakukan rolling gitu ya, rotasi tanaman gitu ya. Rolling kebun ya, antara jenis tanaman dengan kebun itu di rolling terus. Jadi berarti misalnya di tahun ini cabai, kemudian tahun depan apa, Mas? Di tahun depan mungkin bisa aja ditanamin sawi atau kubis untuk musim seminya kayak tanaman gini. Tanaman daun berarti ya, rollingannya? Iya, tanaman daun. Kalau enggak pun ditanamin, misalnya di tahun sekarang itu ditanamin cabai. Di tahun depan ya, di musim semi ditanamin kubis dengan sawi. Di tahun ketiga itu ditanamin jagung misalnya kayak gitu. Jadi di rolling terus gitu. Berarti kebetulan petani di Jepang ini kebunnya nggak cuma satu gitu, bisa punya 5 bahkan sampai 20 kotakan kebun gitu. Berarti itu ya sebetulnya rahasianya mereka kenapa produksi tetap bagus di sana meskipun menggunakan tetap full sintetis begitu ya, karena memang ada rotasi tanaman. Dan mungkin saya yakin beda banget sama tempat kita kan, kalau ngerasa cabai bagus, cabai terus-terusan, akhirnya bukan cabai serius. Nah, mungkin itu adalah salah satu pendorong berkembangnya hama dan penyakit juga di Indonesia ya. Karena nggak ada rotasi tanam yang terjadwal seperti itu. Ditambah lagi di Indonesia itu iklimnya kan hanya 2 musim aja gitu. Jadi hama dan penyakit itu sangat sulit diputus, sementara di Jepang ini selain iklimnya 4 musim diputus oleh musim bisa juga diputus dengan rotasi tanam itu, jadinya benar-benar minim penyakit, hama penyakit di sini. Wah, mantap. Saya rasa untuk teman-teman di Indonesia mungkin setelah nonton video ini boleh nih kita timbulkan kesadaran kita untuk melakukan rotasi tanam gitu. Betul. Rotasi tanam itu banyak banget keuntungannya, diantaranya bisa memutus siklus hama dan penyakit, terus menjaga harga pasar gitu ya, supaya antara supply dengan demand-nya itu seimbang kayak gitu. Ini mungkin agak yang lebih meluas lagi nih, Mas. Kalau di tempat kita itu kan, kalau di Indonesia kayak gitu kan, tempat kita tahu misalnya salah satu harga produk atau salah satu harga komoditas itu tinggi. Contohnya kemarin cabai di sini sampai 100.000, akhirnya banyak banget semuanya tanam cabai semuanya. Akhirnya apa yang terjadi ketika panen, anjlok kan kayak gitu. Kemudian misalnya mentimun lagi bagus-bagusnya nih, akhirnya banyak mau tanam mentimun, akhirnya ketika panen 500, 700 harganya per kilonya. Kalau di sana gimana, Mas? Ada nggak semacam koordinasi antara satu daerah dengan daerah yang lain? Nah, jadi kalau di Jepang ini setiap petani itu punya tanaman andalannya masing-masing gitu. Kayak pemain sepak bola aja yang punya andalan masing-masing. Punya striker ya berarti ya? Iya, bener banget. Jadi kalau di tempat saya kerja ini, tanaman andalannya itu ada selada merah, selada keriting hijau, selada
head crop, kubis, sawi putih, cabai sama jagung. Udah cukup tanaman itu aja. Dia nggak nanam selain daripada tanaman itu kayak gitu. Karena di Jepang ini sistem petaninya itu sudah terikat dengan koperasi gitu ya, kayak melakukan kerjasama dengan koperasi dan sudah menentukan jenis tanamannya kayak gitu. Berarti pasar ya sebetulnya yang menentukan apa yang harus ditanam begitu ya, Mas? Iya, pasar dan petaninya istilahnya cocok, misalnya sepakat untuk melakukan budidaya tanaman ini kayak gitu. Dan mereka akan konsisten menanam tanaman tersebut di setiap waktunya gitu ya, sesuai dengan waktunya masing-masing. Itu mereka konsisten banget kayak gitu, dan mereka nggak tergiur akan nanam tanaman lain yang harganya jauh lebih tinggi kayak gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan saya yang selanjutnya nih, Mas. Di Indonesia kan rata-rata saya yakin petani tahu banget tentang formulasi pestisida. Ketika mengendalikan jenis semacam kutu-kutuan, orang terkenal sebuah formulasi atau sebuah bahan aktif namanya abamectin. Di sana pakai nggak, Mas? Nah, kalau untuk soal pestisida ini yang turun tangan langsung itu juragannya ya, bosnya. Oh, bosnya kita langsung. Kita ambil andil. Jadi semua kayak obat-obatan jenis kayak gitu itu langsung bosnya. Kita terima mengaplikasikan. Terima bersih aja. Berarti ya, terima bersih. Terima bersih tinggal pakai langsung gitu ya. Iya. Jadi ini yang terakhir ya, pertanyaan saya terakhir kepada Mas Zakaria. Apa kira-kira pesan Mas Zakaria untuk teman-teman di Indonesia kira-kira? Pesan saya sih untuk teman-teman yang ada di Indonesia nih yang selalu giat bertani nih, wah penumpang negeri banget nih ya. Mantap. Nah, ini sih saya rasa kayak tanah itu dalam pengolahannya kita bisa maksimalkan segembur mungkin ya, supaya perakarannya bagus. Terus kalau perakaran bagus, otomatis serapan unsur haranya juga bagus kayak gitu. Kemudian rotasi tanam. Rotasi tanam ini penting banget ya. Contohnya kayak di tanaman padi itu biasanya banyak wereng ya. Betul. Itu gara-gara dalam 1 tahun 3-4 kali tanam. Itu tanam itu aja terus gitu ya. Iya benar. Sepertinya itu perlu dilakukannya rotasi. Terus apalagi ya itu sih, dan kita bijak dalam memilih ini ya, tanaman pokok yang akan kita budidayakan supaya nggak selalu kejadian seperti sekarang ini ya. Aduh, prihatin banget ya. Harga sayur selalu jatuh. Betul. Kayak cabai yang dari 140.000 sekarang jadi 30.000. Sayang banget ya. Saya rasa itu sih yang poin pokoknya yang saya rasa juga harus kayak gitu kayaknya di Indonesia tuh kayak gitu. Wah, mantap. Gak kerasa ya sahabat tani semuanya, udah lama banget kita podcastnya ya. Luar biasa ada Mas Zakaria. Seru nih. Dan kita doakan Mas Zakaria di sana sehat selalu dan juga banyak rezeki di sana. Dan bisa banyak beli kecap ABC di sana. Enggak bercanda. Biar bisa beli jengkol sama terasi. By the way, saya mau tahu nih, ini mungkin pertanyaan tambahan nih. Di sana banyak jual kecap ABC sama Mama Lemon ya, Mas, di sana, Mas? Oh, banyak banget. Itu kan produk Indonesia semua tuh. Iya. Bahkan durian aja di sini ada, durian beku. Iya. By the way, durian, penasaran orang Indonesia apa gimana yang jual itu, Mas? Iya, orang Indonesia. Jadi barang-barangnya didatangkan langsung dari Indonesia kayak gitu. Berarti mereka tahu banget dari sana ada pasar orang Indonesia yang kangen terhadap produk Indonesia gitu kan. Bener banget. Ada yang menyediakan karena ada marketnya ya. Iya. Karena orang Indonesia nih nggak bisa makan nih kalau nggak ada rempah-rempah yang kayak gitu tuh biasanya. Apalagi soal cabai nih. Waduh, hambar banget kalau nggak ada cabai. Oke. Nah, terima kasih banyak ya Mas Zakaria udah hadir di podcast Tani kita. Dan sekali lagi kita doakan di sana Mas Zakaria mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan banyak rezekinya, dan mudah-mudahan ketika kembali ke Indonesia bisa membangun pertanian Indonesia jadi lebih maju lagi. Terima kasih Mas Zakaria. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya sahabat tani wawancara kita dengan Zakaria Siddiq gimana? Dan saya penasaran ya sahabat tani, inspirasi baru seperti apa sih yang Anda dapetin? Maka jika Anda ngerasa video ini bermanfaat ya sahabat tani, maka silahkan Anda klik tombol jempolnya. Dan jika Anda ngerasa video ini layak buat dibagikan, maka silahkan sahabat tani bagikan kepada teman-teman Anda biar makin banyak lagi manfaatnya ya sahabat tani, oke? Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan undur diri dulu ya sahabat tani. Petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.